Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BOME. Ya, jadi BOME itu terakhir kali di request, dan kemarin ada update ya untuk Bitcoin Solana dan Solana. Kemudian ada Shiba, PP, kemudian ada ETH dan Manta, Outlier juga. Ini adalah beberapa video di hari-hari terakhir, teman-teman. Di hari, maksudnya sebelum ini ya, yang terbaru. Kemudian kita lihat market memang koreksi, Fear and Greed Index turun sedikit dari 63 kemarin ke 61, which is masih greed. Dan ya overall market mengalami koreksi lanjutan. Ya kurang lebih koreksinya sekitar 3 sampai 6%. Ya 3 sampai 6% ya. Ada juga yang lawan arus seperti BOME juga lawan arus. So kita hari ini akan update. Nah, sebenarnya market ini merah kenapa sih? Kita lihat dulu nih ya. Ternyata nih dari US government dia memindahkan 2 billion US dollar di Silk Road, teman-teman. Ya. Jadi kemarin aja belum lama waktu speechnya Trump, ya dia kan bilang dia bakalan keep ya. Tetap hold 100% dari kepemilikan Bitcoin ketika memang dia terpilih ya. Tapi gak lama setelah dia bilang, beberapa hari kemudian ini malah mau dipindahin. Bukan malah ya, udah dipindahin ya, proses pemindahan Bitcoinnya. Jadi apakah pemindahan ini mau jualan dulu, mau dijual dulu nih? Ya, sell on the news. Wah, Trump kemarin ngomong kayak gitu ya, ini dijual dulu dan sebagainya. Tapi kan memang nggak ada hubungannya. Trump bilang kalau dia terpilih ini kan belum pemilihan gitu ya, masih beberapa bulan lagi. Jadi masih adanya peluang untuk ini digoreng-goreng ya, karena speechnya Trump bisa. Kemudian juga ya memang mereka jual dulu aja ya, karena mungkin butuh dana buat bayar utang dan lain sebagainya, bisa aja teman-teman ya. Jadi menimbulkan kepanikan di market juga, biar sentimen terhadap Trump ini ya negatif lagi gitu ya. Baru kemarin ngomong ternyata US sekarang melakukan hal yang sebaliknya, padahal memang sebenarnya nggak ada hubungannya, karena Trump kan bilang kalau dia terpilih gitu ya. Nah, jadi inilah ya yang menimbulkan kepanikan di market. Kenapa market merah merona? Ya karena hal ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat liquidation heat map, sebenarnya untuk area atas ini belum kesentuh nih, di sekitar 70.300an ya, 70.400 dolar ini liquidation gendut di bagian atas, belum kesentuh per 24 jamnya. Kemudian 3 harinya, per 3 harinya juga nih tuh ya, kita bisa lihat ya 70.300an, 70.400an, dan bagian bawah ini nggak ada yang tebel lagi. Maka kita bisa lihat memang untuk mayoritas saat ini melakukan sell short ya pada pergerakan si Bitcoin. ETF flow gimana? ETF flow kita lihat ya, per 29 Juli ini beberapa sudah melakukan jual lagi, akhirnya minus. Walaupun belum kita lihat ya untuk BlackRock apakah akan beli atau tidak beli, seberapa banyak datanya ini biasanya agak kesiangan baru muncul teman-teman ya, rilis datanya. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin secara daily. Nah, ini adalah overall daily ya. Kalau kita lihat the bigger picture-nya, sebenarnya ketika dia up kemudian di sini mulai korektif, create base aja sebenarnya sebelum dia rally bikin new ATH. Saya pribadi masih yakin akan hal ini gitu ya. Dan untuk bagian terbawahnya ya, let's say kita bisa lihat kemarin ya di 53 ribuan something, bikin tail candle aja, dan ya closing terendahnya itu di 55.700 dolar. Berangsur udah rebound lagi teman-teman. Jadi cepet banget reboundnya, nggak lama lah ya secara daily. Nah, posisi saat ini at least kalau memang dia ini masih bisa ketahan di EMA21 nih, time frame daily. Jadi kurang lebihnya kalau dia memang lanjut koreksi seperti yang kemarin ya, kita bisa lihat di sini testing aja, maybe sedikit fake out gitu ya, dan then akhirnya dia rebound untuk break dan bikin new ATH untuk si Bitcoinnya. Ini adalah key levelnya yang terdekat, ini adalah SNR terdekat nih. Nah ya, kalau saya geser ke samping seperti ini di 65.000 sampai 65.700 dolar ya. Kita bisa lihat tuh koleksian ke samping. Sebelumnya ini juga menjadi area support ya. Support resisten, support, resisten, and then support
teman-teman ya. Jadi memang di sekitar 65.000 dolar ini menjadi pemberhentian terdekat untuk si Bitcoin. Kalau jebol kemana bro? Ya, kalau jebol akan masuk kandang lagi nih ya, ke box orange lagi di sekitar 62.400-an sampai 63.800-an dolar untuk si Bitcoin secara daily. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk dua range area ini ya, sebelum mungkin dia adanya rebound kembali. Menjelang akhir bulan ya bisa sekali diperhatikan ya dua range area ini. Cuman sebenarnya yang menjadi masalah adalah Bitcoinnya memang pasti akan naik. Ya nggak mungkin Bitcoinnya itu belum bikin new ATH di cycle kali ini. Dan juga Bitcoin dominance teman-teman. Ya Bitcoin dominance sebenarnya. Ini Bitcoin dominance ini, nah akhirnya dia turun. Ya, tapi Bitcoinnya juga turun teman-teman. Nanti Bitcoinnya naik, dia nanjak naik lagi. Ya, cuman minimal Bitcoin dominance ini adanya rejection dulu lah. Tapi kalau misalkan Bitcoinnya turun, dianya naik, wah teman-teman mungkin lihat ya beberapa kejadian beberapa bulan lalu altcoin itu nangis, teman-teman nangis. Nah untuk Bitcoin dominance gimana? Tadi kan kita udah bahas ya Bitcoin secara daily. Ya masih adanya peluang lah untuk koreksi sedikit lagi sebelum mungkin adanya pemantulan bisa dipantau dua area tadi. Untuk Bitcoin dominance secara daily sebenarnya di sini seperti ada triangle pattern nih. Ya, triangle pattern dia udah mampu break. Jatuhnya kalau dia koreksi pun ini sekedar seperti retracement. Ya dia break, ya mungkin adanya retracement before dia masuk lagi ngetes nih di sekitar 57%-an. Oke. Kalau kita lihat the bigger picture seperti apa weekly. Nah, ini lebih jelas lagi tuh weekly-nya teman-teman. Ya, weekly-nya kita bisa lihat lebih jelas lagi. Di sini adalah SNR sebelumnya dan ya ketika testing hopefully adanya rejection dari sana baru nanti kita bisa lihat untuk altcoin lebih dikasih napas lagi. Dan so far kita gunakan juga di sini sebuah trendline, dia bergerak dalam sebuah channel. Ya, kita bisa bilang channel juga di sini. Sebentar. Yap, bisa dibilang channel ini ada trendline support and then ya kalau kita hubungkan seperti ini bisa juga trend resistance seperti rising wedge teman-teman. Ya, jadi memang di sekitar 57-58% itu adanya confluence of resistance ya untuk si Bitcoin dominance ini secara weekly by the way. Bisa sekali diperhatikan ketika memang dia ada satu kali push lagi teman-teman untuk testing baru nanti semoga adanya rejection. Ya jadi mungkin buat teman-teman harap bersabar sekali lagi. Kalau memang nanti Bitcoinnya itu new ATH nggak mungkin dominance dari Bitcoin itu malah turun. Ya masih peluang dia naik sekali lagi itu terbuka lebar. Ya untuk Bitcoin dominance, jadi harap bersabar untuk yang pegang altcoin sampai nanti Bitcoinnya ya minimal udah bikin new ATH, dia sideway baru money flow pindah ke altcoin. Ya disitulah waktunya altcoin berpesta. Nah posisi saat ini kita bisa lihat untuk time frame 1 jam dari pergerakan si Bitcoin. Dia drop ya, terakhir kali di sini dia drop. Sebentar 1 jamnya ya adanya channel and then dia dropnya signifikan sebenarnya. Sempat ketahan ya di previous SNR di box warna hijau di sekitar 66.800-an dolar. Naik kemudian dia breakdown lagi, teman-teman. Jadi memang sebenarnya ini low point yang sudah di breakdown ya sama si Bitcoin. Sorry. Kita harus di sini teman-teman ya. Ini udah di break sama si Bitcoin. So, any retracement ya, ini retracement either dari sini aja dia udah drop lagi ya ke demand lebih bawah atau memang dia naik korektif, teman-teman. Di sini naik korektif. Ya reject lagi untuk dia turun lebih bawah lagi. Ya di sini juga ada area supply-nya. Kalau lower time frame di sini bisa sekali diperhatikan plus ada MA21 ya di sekitar 67.400 sampai 67.600-an dolar. Itu menjadi obstacle-nya si Bitcoin terdekat. Ya dan juga di SNR previous SNR 66.800 sampai 67.130 dolar. Ya jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk antisipasi skenario dia lanjut turun untuk ngetes area lebih bawah. Di sini sebenarnya ada area demand juga. Di time frame 1 jam dia sempat ada pemantulan ya di 65.600-an dan di 65.900 dolar sampai area situ. Jadi either dia memang testing sampai sini lagi atau ngejar area demand bawahnya di 64.300 sampai 64.800-an dolar. Jadi waspada untuk skenario dia masih bisa lanjut turun lagi nih untuk si Bitcoin ngetes beberapa area demand bawahnya. Ya, jadi kenaikan korektif yang ada itu mungkin bisa nge-trigger si Bitcoin lanjut turun lebih dalam lagi. Ya, jadi
ini bisa diantisipasi, ya bisa sekali diwaspadai untuk skenario lanjut turun untuk si Bitcoin. Next untuk BOME gimana? Yes, BOME udah break structure teman-teman ya. Ini berlawanan dengan Bitcoinnya drop, BOME-nya malah up secara daily time frame. Kita bisa lihat terakhir kali pembahasannya, dia drop naik bertahap ya dalam sebuah channel, ataupun kita bisa bilang juga rising wedge. Ya dia breakdown, membuat sebuah range channel, akhirnya dia mampu break. Breaknya cakep banget lagi. Ya break, retest, naik lagi, kemudian drop lagi, retest lagi. Ya terhadap si channelnya. Nah sekarang kita bisa lihat ini kan previous high-nya secara daily. Ya ini udah mampu di break sama si BOME. Ya ini udah mampu di break. Nah sekarang ini obstacle terdekatnya dia nih di sini. Jadi kalau misalkan kita tandain di sini, dia lagi testing nih di level 0,01057 sampai 0,010988 dolar. Ini adalah obstacle yang lagi di testing sama BOME. Ya ketika memang BOME ini belum mampu break dari next area targetnya dia, maka akan koreksi dulu. Ya dimana kita tahu di sini udah break, tinggal kita nunggu retracementnya lagi kalau memang belum mampu break dari level area ini. Nah kalau area ini udah mampu break ke kisaran berapa bro? Di sini teman. Ya next lagi di area sini. Yap. Ini di 0,0129 sampai 0,01363 dolar. Itu bisa menjadi next target untuk BOME. Bisa diperhatikan dua area ini. Ketika memang dia nanti teman-teman lihat, wah udah closing nih di atas ini, ya bertahan di sini untuk mengejar atas. Kurang lebih seperti ini gambaran BOME secara daily. Ya syaratnya adalah di sini previous high-nya nih harus mampu di break dulu. Ya, tapi nggak masalah kalau dia, kita lihat nih, wah kalau dia di sini aja nggak mampu nih, ya masih ketahan, retracement dulu, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Ya di sini ketahan. Ya ini retracement dulu untuk lanjut naik, baru break, nggak apa-apa, malah bagus teman-teman. Ya kita bisa lihat di sini ada low point-nya, tinggal kita lihat lagi untuk dia retracement lagi. Minimal kita bisa tandain di area sini nih. Ini kan previous high-nya dia. Ya dia testing di sini dulu deh. Nah, saya tandain dengan box warna putih. Ya di sekitar 0,00933 sampai 962 dolar. Ya sekitar area itu. Kita gunakan Fibo boleh, dari internal bisa, ya dari retracement ke swing high terakhir kita munculin biasa 0,3, kemudian 0,5 ya di sinilah 0,5 0,6. Ini bisa menjadi next area target. Kalau misalkan BOME retrace dulu, bisa dipantau area ini. Kalau jebol kemana? Bisa pantau area demand teman. Ya di sekitar 0,0086 sampai 88 lah, sekitar area itu untuk BOME. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan kalau nanti dia retracement dulu, bisa pantau ya untuk target retracementnya, hopefully kuat sebelum dia lanjut naik lagi. Tapi kalau dia mampu naik duluan nih, teman-teman lihat, wah dia break duluan, ketika retest lagi ya di previous scenario, teman-teman bisa lihat di lower time frame ya, mungkin dia membuat channel atau apa, atau mungkin adanya mini falling wedge waktu retracement ya, baru mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian untuk BOME bisa lanjut naik lagi ya ke area yang lebih tinggi. Kalau kita lihat time frame 1 jamnya ya, ini memang masih hold di atas EMA21. Ya masih hold di atas EMA21, dan ya balik lagi waspada di previous high-nya dia nih. Ya kalau nggak mampu break, cuman bikin tail candle, drop lagi bikin tail candle, wah ini udah harus waspada. Mungkin masih belum kuat ya, dan potensi double top. Dan area neckline-nya pasti di sini, di sekitar 0,010037 dolar. Ya break dari situ ya udah akan visit ke golden ratio di testing, dan itu bisa menjadi opportunity untuk teman-teman semua. Ya jadi itu update untuk BOME dan juga Bitcoin, kemudian juga Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.